Oh, kemarin juga, Pak. Untuk masih muda. 3,14 meter ya Mas ya? Iya. Iya. Ya, di pinggir ya. Di pinggir berapa kecepatannya? Di pinggir Lakukan pengukuran debit dari mata air atau rembesan yang ada di tepi pantai ini. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui besaran air yang keluar, kemudian nanti di compare, dianalisis neraca air, sehingga air yang keluar segini itu daerah tangkapan airnya seluas apa gitu. Apakah di perbukitan ini saja atau lebih luas dari perbukitan di sini. Nah, itu akan menjawab dari analisis debit ini untuk kepentingan neraca air tadi. Ya, terima kasih. Itu sangat unik. Ini menarik sekali, ada suatu keluaran mata air di tepi pantai. Ini terjadi pada kondisi alami di mana ada flux atau aliran air tanah dari daratan, akuifer daratan menuju laut, tetapi terhalang oleh air laut yang menyusup akuifer. Karena ada perbedaan densitas atau berat jenis antara air laut dengan air tawar. Air laut adalah 1250 gram per cm kubik, sedangkan air tawar adalah sekitar 1000 gram per cm kubik. Karena lebih berat massa jenis air laut, sehingga air tawar akan ke atas air laut, sehingga muncul ke permukaan ini, ke permukaan tanah di daerah pantai. Ini tentunya dari segi hidrogeologi sangat menarik sekali. Kemudian saya akan mengambil sampel baik hidrokimia maupun isotop untuk mengetahui genetik atau asal-usul dari air ini. Air ini itu sebenarnya dari mana sih? Daerahnya dari mana? Apakah dari di atasnya relatif dekat atau relatif jauh? Inilah yang nanti akan dijawab dari hasil analisis hidrokimia dan juga isotop air gitu. Analisis isotop biasanya kami sekitar 1 bulanan dari pengiriman sampel itu. Tidak hanya isotop saja, tapi hidrokimia lengkap, terutama ion-ion yang terlarut. Karena kan kontak antara air dengan batuan itu kan melarutkan batuan yang dilaluinya. Sehingga terekam air ini sebetulnya melewati batuan apa saja, itu terekam dari karakteristik kimianya dan juga isotopnya gitu. Ya sekitar 1 bulanan lah dari sampel sudah berada di lab, karena butuh analisis yang banyak. Ada berapa unsur ya, lebih dari 10 lah, 10 unsur. Oke, Bang. Gitu. Ya, terima. Dua kali jadi di sini. Ya. Ya jalan. Berarti kecil Bang. ini jalan ini. Jadi Kalau yang di sana kan udah kena pipa. Dulu tuh debitnya 0,3 per. Nah, iya. kok di contohnya Mas Ardi katanya enggak 1000. Masa sih ada di keterangan kok. Ada di keterangan. Jauh ke sana. Yuk, kita ambil dulu di sini. Saya ngukur ini, Yuk. dokter. Ini ngukur, ini mata air Mata air lubuk ya. Ini kalau dilihat dari morfologinya, hidrogeomorfologinya adalah mata air tipe depresi atau tipe gravitasi yang kemudian yang berada di lekuk tekuk lereng. Gitu. Karakter materi ini biasanya berdebit kecil dan terjadi fluktuasi debit yang relatif stabil biasanya antara musim kemarau dan musim hujan. Gitu. Nah, kami sudah mengambil sampel hidrokimia dan isotop untuk mengetahui air di sini itu asalnya dari mana. Gitu. Jadi berbeda dengan yang di tepi pantai tadi, dia ada interface atau dengan air laut. Kemudian kalau ini betul-betul mata air tipe gravitasi. Gitu. Biasanya ini dikontrol ada kontak batuan di bawahnya. Tapi tidak seperti
mata air kontak lainnya yang kontaknya terlihat sehingga debitnya relatif lebih besar. Kalau ini biasanya karena letaknya relatif di tekuk lereng pada bagian atas, ini makanya debitnya relatif kecil. Kalau dia kontaknya biasanya di bagian bawah, dia debitnya relatif lebih besar. Itu karena ada kontrol ketinggian elevasi.